channel. Nah, kita akan kembali di video pembelajaran. Kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 6 ya. Nah, di video ini Ibu akan fokus membahas tentang PPKN, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian SBDP, memahami patung ya. Nah, di sini tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Nah, ayo kita cari tahu ya. Baik, dalam teks ini kita akan membahas tentang bawang merah. Nah, di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Nah, Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Nah, oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Nah, bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Nah, bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Nah, di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton dalam setahun. Nah, jadi lumayan banyak sekali ya kalau Indonesia itu menggunakan bawang merah. Nah, dan bawang merah ini sangat populer sekali khususnya di negara Indonesia dan negara-negara tetangga yang menggunakan bawang merah sebagai bahan bumbunya. Nah, wah, menarik sekali ya belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Nah, kalian bisa berpikir bahwa kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Nah, dari cerita ini Ibu akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh atau yang dijelaskan dalam cerita ini. Nah, di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Nah, mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Nah, di belakang rumah Edo banyak ternyata ada tanaman jahe. Nah, Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka itu sangatlah tinggi. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat penerapan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, tentu mereka bersahabat walaupun latar belakang yang ada pada mereka itu berbeda ya. Nah, tentu di sini kita akan mengkaitkan dengan Pancasila. Nah, kalian tentu sudah tahu apa saja simbol bunyi-bunyi Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah hal yang penting dalam bangsa Indonesia. Nah, tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa ada yang pertama takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2 toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain,
Nah, yang ketiga ada kerukunan antarumat beragama. Nah, walaupun kita berbeda-beda dalam agama, kita harus saling menghormati. Nah, yang kedua ada tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, yang pertama adalah persamaan derajat. Dua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Nah, yang keempat adalah perdamaian. Nah, di sini dalam video ini kalian bisa lihat ada 5 gambar yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Mungkin dari gambar tersebut kalian bisa lihat ada yang menerapkan Pancasila pertama maupun kedua, ketiga, keempat maupun kelima. Nah, nanti kalian bisa membedakan dari 8 gambar yang ditayangkan dalam video ini ya Nana. Jadi silakan disimak baik-baik dan pahami apakah penerapannya sudah sesuai atau belum ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar. Nah, membantu teman yang sakit itu merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Nah, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, jadi tanaman itu adalah pelengkap kita hidup ya. Nah, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Nah, banyak produksi seni yang terbuat dari kayu. Nah, salah satunya adalah patung. Nah, kamu bisa membuat patung seperti mereka atau seniman. Namun kali ini kamu akan belajar memahami patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau kita bisa sebut lilin malam ya. Jadi dalam pembuatan patung kali ini bahan pokoknya kalian bisa gunakan yaitu tanah liat atau lilin malam. Nah, ini adalah cara pembuatan patung sederhana yang bisa kita buat mandiri di rumah ya, seperti itu. Jadi untuk pembuatan patung ini kita bisa lihat dalam gambar. Nah, patung Nusantara itu terbuat dari tanah liat. Kemudian patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, yuk kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, kalian bisa amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, ada 3 kerajinan patung yang kalian bisa lihat dari gambar ya. Kemudian proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, gini. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat atau tanah liat plastis ya. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Nah, tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, perhatikan baik-baik ketika kalian dalam membuat patung menggunakan tanah liat ya. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, jika di sekitar rumahmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Nah, kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi Ibu kan di sini menjelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Nah, biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain-desain yang kamu harapkan. Nah, cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang ada. Nah, di sini di slide
ada cara membuat adonan plastisin. Nah, di sini ada bahan-bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, kemudian 1,5 cangkir air hangat, kemudian ada pewarna makanan. Nah, untuk cara-caranya kalian bisa simak ya. Nah, untuk kalian coba di rumah. Nah, untuk ini kamu baru saja bisa mencoba bahan untuk membuat patung. Nah, berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model-model yang baru dari patung atau yang terbuat dari tanah liat atau plastisin. Nah, sekian yang dapat Ibu jelaskan materi di pembelajaran kedua ini. Mohon diperhatikan lahan, mohon dimaafkan ya Nana. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube Ibu dan sampai jumpa.